wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afiati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kami dari SMP Negeri 2 Pakis Aji, Bapak Bambang Dwi Joko, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bapak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, selalu semangat, sehat, selalu. Gimana Mbak? Seperti janji kita kemarin, saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik, saya mulai ya Pak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kan begini, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan ada yang namanya benar dan tidak benar, ya. Ada yang namanya baik dan tidak baik. Kalau benar itu ibaratkan koin ya, koin kita lempar itu satu sisi itu benar, satu sisi tidak benar, gitu kan. Karena itu ya memang dua sisi antara benar dan tidak benar. Yang kedua, ada yang namanya kebaikan atau kebajikan. Kebaikan atau kebajikan itu kan berskala itu. Kalau katakanlah ada skala 0 sampai 10 ya, ada skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan gitu sih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita memang betul, kadang kita dihadapkan pada satu dilema, namanya dilema etika gitu. Kita hadapkan pada suatu permasalahan di mana kita harus menilai bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, atau bahkan sesuatu itu baik atau tidak baik, atau bahkan barangkali benar dan baik, benar tidak baik, atau bahkan barangkali tidak benar tapi baik, atau tidak benar dan tidak baik, kan gitu sih. Nah itu barangkali kira-kira. Berarti dalam menangani dilema etika ini ada benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, bahkan ada yang benar dan baik, begitu ya Pak. Dan ada kebajikan yang harus dinilai, itu kebajikan yang harus dipilih, begitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang keduanya sama-sama benar, gitu Pak? Nah, ini memang harus berhati-hati kita kalau memang ada dua hal ya, atau dua masalah, atau dua kasus, atau dua hal yang sama-sama benar, gitu kan. Ya, kita kembalikan pada apa yang ada dalam masyarakat, gitu kan. Entah itu apakah itu kita sandarkan pada norma hukum, norma agama, norma susila, norma sosial, dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, dalam pengambilan keputusan, jika ada dua hal yang sama-sama memenuhi tadi norma-norma tadi, ya minimal kita ambil yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian juga resikonya itu yang paling minimal. Kemudian juga dilihat juga dari urgensi dan emergensinya. Kadang masalah itu ada yang urgen tapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tetapi tidak urgen, kan gitu sih. Kadang ada sesuatu yang harus diselesaikan karena dia bersifat urgent, tetapi juga ada yang masalah yang keputusan diambil harus karena emergensinya, melihat dari masalahnya. Kemudian yang paling penting juga bahwa dalam pengambilan keputusan itu juga harus melibatkan banyak pihak. Kita berdialog dengan banyak pihak dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga kadang pertimbangan satu orang itu akan lebih sempurna jika
disandingkan atau jika diperbandingkan dengan pandangan atau pertimbangan orang lain, kan gitu sih. Iya. Iya. Selanjutnya dari cara-cara tersebut, langkah-langkah tadi, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu saja dalam pengambilan keputusan kita selalu saja mengidentifikasi masalah dulu. Iya. Identifikasi masalahnya, diidentifikasi, kemudian setelah itu kita melihat faktor-faktor apa yang faktor-faktor apa yang mempengaruhi, sehingga setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi, kita tahu akar masalahnya kan. Setelah kita tahu akar masalahnya, kemudian baru kita mencari alternatif pemecahan masalah. Oke. Setelah mencari alternatif pemecah masalah, biasanya saya berdialog dengan pihak-pihak yang baik secara langsung maupun yang tidak langsung, baik kadang ke atas kaitannya dengan atasan, baik ke samping mungkin dengan teman yang bisa memberi pertimbangan, ataupun juga ke bawah pada teman-teman guru dan lain sebagainya. Baru setelah berdialog kita ambil keputusan yang benar-benar memang bisa menjawab permasalahan yang muncul tadi. Berarti langkahnya nanti diidentifikasi dulu, kemudian faktor-faktornya apa saja, kemudian kita jadi mengetahui akar masalahnya, kemudian berdiskusi, mencari alternatif. Ini kan kadang masalah itu kan ada alternatifnya, alternatif A, alternatif B, pemecahannya alternatif C, alternatif D, gitu kan. Sebagai pimpinan saya biasanya memberikan menyajikan beberapa alternatif, gitu kan. Nah, A, B, C, D, kemudian baru nanti dari beberapa alternatif ini kita diskusikan, dialog dengan teman-teman, dengan siapapun sudah berbagai pihak, baru diambil keputusan. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari hal tadi? Ya, yang paling efektif adalah ya ketika kita bisa memetakan masalah, kita tahu betul masalahnya, kita tahu betul akar masalahnya, kita petakan. Kemudian yang kedua, kita berdialog. Nah, itu berdialog. Kemudian yang ketiga baru kita mengambil satu keputusan. Jadi ya seperti itulah, memetakan masalah, berdialog. Nah, ini saya kira yang paling efektif. Yang paling efektif itu pertama memetakan masalah dulu, kemudian berdialog, selanjutnya itu baru keputusan. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Winagrika? Ya, tantangannya kan begini sih. Kadang itu kita mengambil keputusan itu kadang ada hal yang tadi yang benar, dan kapan kita mengambil keputusan yang benar dan baik. Benar dan baik. Benar itu ya sesuai dengan aturan hukumnya, aturan agamanya. Katakanlah dengan baik itu dari norma sosial, norma susilanya, gitu kan. Nah, itu tantangannya. Kemudian kapan keputusan itu harus kita ambil gitu. Apakah secara spontanitas atau mungkin harus diendapkan pembina gitu. Berarti lini masa jadwal tertentu itu nanti diendapkan atau sesuai kondisional begitu ya Pak? Nah, ini jadi karakteristik masalah itu kan berbeda-beda. Ada masalah yang kadang kita mengambil keputusannya harus spontanitas. Ketika masalah itu ada, kita sesegera mungkin mengambil keputusan. Katakanlah gini, ketika ada
kita upacara ya. Kemudian ada siswa yang tiba-tiba mau jatuh pingsan. Nah, secepat kilat kita harus bisa mengambil satu keputusan untuk bisa mengamankan anak tersebut, gitu kan. Misalkan ada anak bertengkar, ya bagaimana kita bisa harus menengahi, melerai secepat itu kan. Tetapi ada juga masalah yang memang harus diendapkan, harus dicari akar masalahnya, harus dicari alternatif pemecahan masalahnya, kemudian pengambilan keputusan, dialog dan sebagainya kan gitu sih. Nah itu lini masanya ya memang ada yang bersifat spontanitas, ada juga yang sifatnya harus dihendakkan sesuai dengan lini masa, sesuai dengan prosedur tadi ya. Oke Pak. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu? Kalau kita bicara faktor, tentu saja faktor ada dua ya. Faktor internal. Ketika saya sebagai seorang pengambil keputusan, pasti ada faktor internal dalam diri saya. Apakah itu katakanlah faktor intelijensi, faktor emosi, ya, faktor religi, kemudian faktor sosial, gitu kan. Ya, tentu saja seseorang pasti punya di dalam dirinya masing-masing. Tetapi juga ada faktor internal dan ada eksternal kan. Ada orang-orang lain yang di luar diri kita kan itu sih. Nah, sebisa mungkin kita menyelaraskan antara faktor-faktor internal kita dengan faktor eksternal di luar kita. Nah, bagaimana cara menyelaraskan? Ya memang kita harus berdialog, betul-betul harus berdialog dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Saya kira kok banyak orang-orang yang bisa membantu kita karena pertimbangan kita tentu saja akan lebih sempurna sekali lagi jika disandingkan dengan pertimbangan orang lain. Berarti faktor-faktornya itu faktor internal dan eksternal, dan sebisa mungkin nanti menyelaraskan faktor-faktor tersebut dengan dialog. Iya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, ini tadi tak buat catatan apa ya, Mbak? Ya, jadi begini. Jadi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah itu pasti ada hal baik dan tidak baik, hal benar dan yang tidak benar. Tetapi lebih dari itu, ketika kita menyelesaikan masalah, yang lebih penting adalah kita menyelesaikan masalahnya secara manusiawi. Artinya tetap mempertimbangkan harkat martabat orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah tadi, gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah dalam pengambilan keputusan kita tentu saja punya prosedur yang bisa kita lewati, ya. Tadi sudah kita utarakan prosedurnya apa, ya. Jadi kita sudah melalui satu prosedur. Kalau itu memang pengambilan keputusan yang bisa dihindarkan, tetapi kalau keputusan yang tidak bisa dihindarkan atau katakanlah keputusan yang emergensi, ya kita tetap mengambil satu tindakan cepat untuk bisa menangani permasalahan itu. Kemudian tidak lupa juga kita juga harus ingat bahwa teknik pengambilan keputusan itu juga penting. Teknik pengambilan keputusan yang baik, saya kira kok teknik pengambilan keputusan yang partisipatif dengan cara dialog. Nah, kemudian yang terakhir, yang terpenting dalam pengambilan keputusan ini kita menemukan prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip yang pertama adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu bermaslahat bagi semuanya, ada kebermanfaatannya, ya. Kemudian kita juga memegang prinsip kebenaran dan kebajikan. Nah, kebenaran dan kebajikan itu penting. Kemudian yang selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu harus
bisa dipertanggungjawabkan, baik bertanggung jawab secara ke atas kepada Tuhan, tanggung jawab kepada masyarakat, kemudian tanggung jawab kepada pemerintah dan sebagainya, gitu kan. Yang terakhir adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu berdasarkan betul-betul integritas kita untuk melayani kepada siswa, integritas guru untuk melayani siswa. Itu Bu Nurul, saya kira beberapa hal yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, hebat sekali Bapak. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. sama-sama Bu Nurul yang hebat. Saya hanya bisa menjawab apa yang Bu Nurul tanyakan. Jawabannya hebat-hebat sekali Bapak. Terima kasih waktunya. Sekian wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Arif Mustafa selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif. Assalamualaikum Bapak Arif. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, seperti janji kita kemarin, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dilema etika dan rujukan moral. Gitu ya, Pak? Ya. Nah, saya mulai saja ya Pak. Silakan Ibu Nurul. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita selama ini kalau di sekolah kami menghadapi kasus-kasus seperti itu biasanya kami identifikasi, kami lihat dulu yang terjadi. Biasanya itu kita dihadapkan kepada sesuatu yang antara benar dan benar, itu untuk dilema etika. Kemudian ada kalanya kita dihadapkan pada suatu kasus yang satu benar, yang satu salah, jadi tentang rujukan moral. Nah, itu. Berarti Bapak mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral terlebih dahulu, gitu ya Pak? Iya, betul. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau saya ingin mengambil keputusan tadi Bu ya, itu biasanya saya tidak langsung serta-merta sesuai pendapat saya saja, tidak. Tetapi saya mengikut sertakan guru-guru yang ada di sekolah kami, kemudian pihak-pihak yang bermasalah tersebut kami undang, kami kumpulkan, kami identifikasi kenapa bisa seperti ini gitu. Seperti contoh banyak yang terjadi di sekolah kami itu banyak anak. Nah, itu kebetulan di sekolah kami itu ekonomi menengah ke bawah Bu Nurul. Jadi seringkali banyak anak itu umpamanya pagi sekolah, siangnya itu bekerja. Kadang ada anak-anak yang sering tidak berangkat sekolah. Nah, menurut peraturan sekolah, kalau terlalu banyak tidak berangkat sekolah itu harus dikeluarkan dari sekolah. Tetapi setelah kami selidiki, kami identifikasi, ternyata kenapa anak tersebut itu sering tidak masuk sekolah? Nah, ternyata anak tersebut itu di rumah itu sambil bekerja, membantu orang tuanya demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Kalau terjadi seperti ini, kami kan mengalami dilema Bu Nurul, bagaimana tadi dilema etika. Jadi kami harus mengambil sikap. Nah, bagaimana mengatasi ini? Nah, kalau kita keluarkan anak tersebut sesuai peraturan sekolah, nah, kasihan juga karena satu sisi anak tersebut itu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka kita mencari jalan tengah biasanya Bu Nurul. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini?
Biasanya ya saya panggil anak tersebut yang bermasalah, kemudian saya tanya kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian saya tidak langsung percaya pada anak tersebut. Saya memanggil teman-temannya juga, kemudian saya melibatkan masyarakat setempat. Apakah betul anak ini seperti ini begitu Bu Nurul. Jadi untuk saya bisa mengambil keputusan itu harus melalui itu semua, tidak serta-merta saya langsung menghukumi anak tersebut seperti itu Bu Nurul. Selanjutnya ya Bapak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak ceritakan tadi? Biasanya kalau kami itu melakukan atau melaksanakan pendekatan secara personal Bu Nurul. Jadi lewat dari hati ke hati. Nah, tidak itu langsung menyidang anak tersebut yang bermasalah, itu tidak, tetapi kami melakukannya pendekatan secara personal dari hati ke hati. Kalau sudah seperti itu, biasanya anak itu bisa mengutarakan apa yang dirasakan, masalahnya bagaimana gitu. Kalau kita menggunakan rasa kemanusiaan kita, nanti kita pasti akan menemukan suatu solusi untuk mendapatkan untuk menguraikan masalah tersebut, sehingga kedua belah pihak itu sama-sama tidak merasa rugi atau disalahkan. Jadi anak tersebut juga merasa tidak merasa tertekan atau bagaimana. Sekolah itu juga bisa mengayomi anak tersebut gitu Bu Nurul. Berarti melakukan pendekatan personal dari hati ke hati agar anak mengutarakan pendapatnya, Iya, untuk betul. dapat solusi yang tidak merugikan siapapun. Iya, betul Bu Nurul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, kadang tantangan-tantangan yang kami hadapi itu biasanya itu kalau kita sudah bersinggungan dengan masyarakat dulu, dengan bermasyarakat. Jadi kadang itu ada sebuah masalah yang mana ketika anak tersebut melanggar peraturan sekolah, nah, kemudian di masyarakat, nah, itu maksudnya orang-orang di sekitar anak tersebut itu ada yang tidak terima dengan apa yang dilakukan sekolah. Nah, jadi kadang tantangan-tantangan seperti itu datang dari luar lingkungan sekolah dulu, seperti itu kadang. Berarti tantangannya kalau bersinggungan dengan masyarakat sekitar gitu ya Bapak? Iya, betul. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk menjalankan itu tidak ada waktu tertentu dulu. Kita lihat waktunya, kondisional saja lah. Nah, tidak terpatok harus hari ini, harus waktu ini, tidak, tapi kondisional. Kira-kira masalah ini bisa ditangani cepat atau tidak, kita lihat dari berbagai sisi. Berarti ditangani secara kondisional gitu Iya, ya, Pak? betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang apa tadi, membantu ya? Ya, mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, biasanya selain saya melakukan hal-hal tersebut di atas tadi, saya juga minta pertimbangan pada teman-teman sesama guru untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi saya sangat terbantu dengan guru-guru yang ada di sekolah kami, yaitu SMK Ma'arif. Kebetulan guru-guru di SMK Ma'arif itu orangnya itu supel, gratia, dan seperti keluarga dulu. Jadi saya sangat terbantu dengan guru-guru tersebut dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman
mengambil keputusan dilema etika. Ya. Yang dapat saya ambil dari kejadian-kejadian yang ada di sekolah kami itu, kita itu kalau ingin istilahnya, kita tidak bisa menghukumi sesuatu itu sesuai peraturan yang berlaku. Kadang kita itu harus menghukumi sesuatu itu dengan pengecualian dulu. Jadi tidak semuanya itu manut saklek dengan peraturan yang ada, tapi ada pengecualian yang mana pengecualian di antara peraturan-peraturan itu dulu. Seperti tadi contoh di awal tadi, harusnya siswa yang sering tidak berangkat itu tadi sesuai peraturan harusnya dikeluarkan. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Oh, ternyata anak tersebut di rumah itu membantu orang tuanya sangat kesulitan, bahkan ada yang anak yatim menjadi tulang punggung. Jadi kita melakukan pengecualian yang masih berdasarkan rasa kemanusiaan itu dulu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk wawancara siang hari ini, Bapak. Iya, sama-sama. Sekian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.